Winda tadi pergi mas sama cowok. Sama cowok? Kau pikir aku laki bodoh apa? Kamu udah berbuat gila di belakang aku. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Aku sih bebas aja. Kan mas Alex yang bayar. Coba mas Erwin sering-sering ngasih duit gue kayak gini. Jadi gue gak perlu capek-capek kerja deh. Ini ada pelanggan yang mau nyanyi. Kamu temenin baik-baik ya. Oh iya. Hai mas, Winda. Ya terus kalau kamu gak terima, mau kamu apa? Kamu putusin aku? Mau batalin pertunangan ini? Terserah. Tuh aku gak pernah maksa buat pertunangan ini. Dasar perempuan gak punya perasaan. Warga Jalan Swadaya, Kelurahan Damai, Balikpapan Selatan, digegerkan dengan ditemukannya mayat wanita cantik yang sudah dalam kondisi membusuk di kediamannya di sebuah kos-kosan. Saat ditemukan, kondisi mayat mengeluarkan bau busuk, diduga karena telah tewas sejak beberapa hari. Wanita yang diketahui berinisial WS alias Winda tergeletak di atas tempat tidurnya dengan kondisi tertutup selimut. Di tubuh korban, terdapat sejumlah luka bekas cekikan di leher. WS diduga tewas dibunuh dan jasadnya disembunyikan di kamar kontrakannya dalam kondisi pintu terkunci. Polisi yang menerima laporan penemuan mayat wanita yang berprofesi sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke tersebut langsung melakukan pemeriksaan. Entah siapa yang tega membunuh wanita cantik itu. Benarkah ada motif asmara di balik kematiannya? Gimana bang? Abang masih mau nyanyi lagi? Aku sebenarnya masih pengen lihat kamu joget, tapi ini kayaknya sudah malam. Abang takut pelanggan gak dibukain pintu sama istri abang. Berarti abang ini termasuk suami takut istri ya? Kayaknya abang takut sama istri abang, cuma takut nggak dibukain pintu doang kok. Sama aja bang. Ya udah deh nggak apa-apa. Oh iya, ini uang tip buat kamu karena sudah menemani abang malam ini. Oh ya, makasih ya bang. Besok-besok sini lagi ya. Oke deh. Oke. Hai Win. Hai. Gimana malam ini? Ramai namanya pelanggan. Sehari-hari, Winda, gadis cantik berusia 25 tahun ini, menemani pelanggannya di sebuah tempat hiburan karaoke di kota Balikpapan Selatan. Profesinya sebagai pemandu lagu, sangat mengandalkan tips yang ia terima dari para pelanggan yang ia temani bernyanyi. Tak jarang, ia hanya mendapat tips pas-pasan dari pelanggannya. Terkadang Winda juga tak mendapat pemasukan jika tempat bekerjanya sedang sepi pelanggan. Jam pulang juga nih. Nanti keburu pagi lagi. Ya udah, yuk. Siapa nih? Cowok ganteng banget. Gue accept ah. Siapa sih bawah nih? Wah, cantik juga nih. Gue ah. Udah dikonfirm aja. Makasih ya, cantik. Udah mau terima konfirmasinya. Sama-sama. Oh, benar juga ya. Aku boleh minta nomor kamu nggak? Kehidupan sebagai pemandu lagu sudah ia jalani sejak beberapa tahun belakangan. Winda merantau dari kampung halamannya ke kota Balikpapan dengan harapan bisa memperbaiki kehidupannya dan bisa membantu keluarganya di kampung. Winda tinggal di sebuah kosan tak jauh dari tempat kerjanya. Jika sedang tak sibuk bekerja, wanita berparas cantik ini lebih sering menghabiskan waktunya untuk berselancar di dunia maya. Di dunia maya itulah, Winda berkenalan dengan seorang pria bernama Erwin. Apa kabar? Baik. Ini Mas Erwin ya? Oh iya, aku nelfon kamu kayak gini, ganggu kamu nggak? Enggak kok, aku lagi santai aja nih. Oh, kalau aku profesinya chef, koki. Oh, Mas Erwin profesinya sebagai koki. Wow, pintar masak dong ya? Oh iya dong, masa kalau koki nggak bisa masak? Aku loh cewek malah nggak bisa masak. Lewat obrolan telepon, keduanya saling mengenal satu sama lain, termasuk latar belakang pekerjaan. Erwin diketahui berprofesi sebagai koki di sebuah perusahaan penambangan di luar kota Balikpapan. Dari obrolan yang semakin akrab, Erwin pun mengutarakan keinginannya untuk bertemu Winda. Boleh sih mas, nanti kabarin aja ya kalau mas udah di kota. Oh ya udah deh, oke. Nanti aku kabarin ya. Sampai nanti juga. Ya, dadah. Dah. Sin, lo tau nggak Erwin cowok yang gue kenal di Facebook itu? Koki ganteng yang kenalan di Facebook itu. Iya. Kenapa emang? Dia mau datang ke sini dong nemuin gue. Loh, bukannya dia ditugasin di luar pulau gitu ya? Iya, tapi katanya sih minggu depan dia libur gitu. Jadi dia mau main di sini khusus buat nemuin gue. Dia nemuin lo jauh-jauh? Sumpah gue nggak sabar mau ketemu orangnya langsung. Kira-kira dia seganteng fotonya di Facebook gak ya? Jangan-jangan foto-foto ganteng dia di Facebook itu palsu. Terus aslinya badan botak. Jahat banget loh. Gak mungkin lah, dia tuh sering kali ngirimin foto-foto dia kalau lagi kerja gitu. Jadi gak mungkin kalau dia bohongin gue. Di tengah asik mengobrol dengan Sinta rekan kerjanya, Winda diminta atasannya Clara untuk menemani salah seorang pelanggannya. Sini Clara, manggil. Oh, iya mam, kenapa? Ini ada pelanggan yang mau nyanyi, temenin baik-baik ya. Oh iya, hai mas, Winda. Oke, makasih. Ya udah, kamu sama berhappy-happy ya. Kamu temenin Mas Fikri ya, Pik. Makasih mam, mari mas.
Sebagai pemandu lagu, Winda dituntut untuk selalu ramah kepada setiap pelanggannya, meski terkadang harus menghadapi kelakuan yang tak senonoh. Tadi aku kurang fokus dengarnya, soalnya terpesona lihat wajah. Mas Fikri ini pinter banget ngerayu ya. Profesi yang dilakoni Winda memang kerap disalahartikan oleh sejumlah orang. Fikri termasuk salah satunya. Melihat kecantikan Winda, Fikri rupanya tak kuasa menahan hasratnya. Kalau kamu belum punya pacar, aku siap buat jadi pacar kamu. Mas Fikri mau nyanyi apa ya? Enggak, saya nggak mau nyanyi dulu. Saya masih mau ngobrol sama kamu. Maaf ya Mas, saya di sini kerja cuma buat temenin Mas, bukan buat macam-macam. Saya munafik kamu. Maaf ya Mas, kalau kayak gini mending saya keluar tau nggak? Wait! Winda, kamu kenapa? Pelanggannya nggak sopan Mam sama aku. Kenapa bisa gitu? Dia kurang ajar. Wait! Gimana kok ceweknya? Cewek lagi sih. Cowoknya aja nggak sopan. Lo pikir gue cowok murahan? Udah. Winda, kamu juga nggak boleh marah-marah begitu. Tapi Mam, dia nggak sopan. Nggak sopan gimana? Munafik. Terus gitu aja udah marah. Bayar sini, balik gua. Mas Fikri, tunggu dulu Mas. Pak, Winda kok sudah sebulan ini nggak kasih kabar ya Pak? Dia juga belum kirim uang buat kita. Mungkin dia belum punya uang, Bu. Gajinya mungkin dipakai dulu buat keperluan yang lainnya. Ya setidaknya kirim kabar gitu Pak. Telepon atau SMS. Mungkin dia belum sempat, Bu. Dia kan lagi sibuk. Dia itu lagi kerja. Iya Pak, Ibu selalu mendoakan Winda. Tapi ini seperti nggak biasanya ya Pak? Hai Win. Hai, apa kabar? Baik. Mas Arwin apa kabar? Baik kok, baik. Dari tadi di sini. Ya, baru beberapa jam yang lalu lah. Ya ampun, dari tadi dong. Sorry tadi aku ketiduran. Iya, nggak apa-apa. Oh ya, kamu belum makan kan pasti? Aku pesenin makanan ya? Nggak usah, aku masih kenyang. Udah nggak apa-apa. Lagian kan aku juga mau cobain kok masakan di sini. Ya, hitung-hitung lebih enak masakan sini atau masakan aku. Ntar ya aku cari Mas. Mas. Gimana dulu? Aku seneng banget loh bisa ketemu kamu hari ini. Tapi Mas Arwin nggak nyesel kan ketemu sama aku? Gimana mau kecewa, Win? Kamu aja lebih cantik aslinya kok dibanding foto-foto kamu. Bisa aja Mas Arwin. Tapi Mas Arwin juga loh, aslinya lebih ganteng daripada foto-foto di Facebook. Oh ya? Pertemuan itu pun penuh suasana keakraban lewat cerita kehidupan dan latar belakang masing-masing. Kepada Erwin, Winda mengaku bekerja di sebuah toko. Entah mengapa, Winda enggan berkata jujur soal profesinya. Toko baju, ya gajinya sih nggak seberapa, tapi lumayan lah buat kamu hidup. Oh gitu. Ya nggak apa-apa lah. Lagian kalau kamu udah bersuami kan nanti suami kamu yang biayain kamu. Jadi kamu nggak perlu kerja lagi. Itu pengennya sih gitu. Semoga aja aku dapet suami yang udah mapan. Jadi aku nggak perlu capek-capek kerja lagi ya. Oh ya, tapi beneran kan kamu belum punya pacar? Ya belum lah. Kalau aku udah punya pacar, ngapain aku ketemu sama Mas Erwin? Soalnya menurut aku tuh kesetiaan tuh nomor satu di dunia. Bener banget tuh, aku setuju sama statement itu. Apalagi kalau aku yang suka keluar kota gini, aku butuh banget cewek yang setia. Erwin rupanya tak mau menyia-nyiakan pertemuannya dengan Winda. Hampir seharian, keduanya menghabiskan waktu. Obrolan pun semakin serius hingga mengarah soal pilihan calon pasangan. Winda sendiri tampak begitu nyaman dengan sikap dan tutur kata Erwin. Meski baru kali pertama bertemu, namun di antara keduanya seolah ada chemistry yang kuat. Kalau aku aslinya Kalimantan. Oh, jadi ceritanya Mas Erwin ini lagi serius cari pasangan nih. Aku sih udah siap untuk beristri. Jadi aku nggak mau tuh yang namanya cuma sekedar pacaran. Aku mau yang serius. Kalau misalnya kayak gitu, calonnya udah ada. Nah itu dia masalahnya. Sampai sekarang aku belum pernah ketemu yang cocok gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Ya sama sih Mas, Winda juga gitu pengennya tuh ada gitu yang serius. Cuman belum ada yang cocok. Wah jangan kita cocok nih. Dari tadi samaan mulu. Oh ya abis ini kamu kemana? Winda sih hari ini nggak kemana-mana. Gimana kalau kita main aja? Ya kemana kayak gitu, nongkrong atau main ke tempat permainan. Permainan aja seru. Seru ya? Yuk. Yuk. Indah, kamu seneng nggak? Mau aku dorongin lagi nggak? Gak, nanti aku mental. Ya. Bersama Erwin, Winda merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Himpitan beban hidup di perantauan membuatnya tak sempat mengecap kesenangan seperti yang ia rasakan saat ini bersama Erwin. Win, tadi seru banget ya. Aku juga sempat deg-degan loh tadi. Sama, tapi untung aku tadi pegangan sama Mas Erwin ya. Kamu tuh seru juga ya orangnya. Mas Erwin juga seru, asik, menyenangkan. Kamu jadi betah di sini? Waduh, bisa nggak pulang-pulang nanti Mas Erwin? Maunya sih gitu, tapi ya berhubungan kerjaan aku harus pergi lagi. Ya kan nanti kalau misalnya nggak ada kerjaan atau libur bisa kesini lagi. Atau jangan-jangan nanti Mas Erwin lupa ya sama aku. Oh enggak dong, pasti aku ingat kamu terus kok nggak mungkin lupa lah Win. Kamu mau beli sesuatu lagi nggak? Aku mau cobain yang itu tuh, itu seru banget tuh kayaknya tuh. Gak, pingsan ya ada. Itu, waduh. Gak, pingsan ya ada, tadi udah duduk-dudukan.
Keesokan harinya, Erwin kembali menelpon Winda untuk mengajaknya bertemu. Ia juga berniat untuk pamit karena masa liburnya telah usai dan harus kembali berangkat ke tempat kerjanya. Ya kenapa Mas Erwin? Aku boleh kosan kamu nggak? Mas Erwin mau main kosan Winda? Iya, ya biar sekalian tahu aja kosan kamu di mana. Ya boleh dong. Kapan Mas? Sekarang? Iya sekarang, sekalian juga mau pamit. Aku juga mau keluar kota kan. Oh gitu. Ya udah, Winda tunggu ya. Oke, aku sana ya. Ya. Hai Mas. Halo. Ya gini deh, tempat tinggal aku, titipan kos. Tapi ya semoga aja nanti bisa sukses, terus punya rumah sendiri deh. Amin, amin. Aku doain semua yang kamu mau wujud. Oh iya, jangan cuma rumah doang dong, tapi juga calon pendamping. Itu dia maksudnya, punya rumah, punya pendamping juga. Oh iya, pasti aku bakal kangen deh sama kamu. Serwin, ini kan kita lagi ketemu, masa udah ngomong kangen aja sih? Oh iya, aku pengen ngomong sesuatu sama kamu, Win. Ya? Apa? Semenjak aku kenal kamu orangnya seru dan aku merasa cocok banget sama kamu. Winda, kamu mau kan jadi pacar aku? Mas Erwin serius? Iya, aku serius. Kamu mau kan? Aku pamit pulang dulu ya. Bulan depan pasti aku datang lagi. Aku tunggu kok. Oh iya, makasih banyak loh. Sama-sama Mas, aku juga seneng banget kok bisa nemenin kamu liburan. Oh iya, aku ada uang walaupun nggak banyak buat kamu. Buat sehari-hari kamu, nanti kalau misalnya ada kurang atau apa-apa, kamu telepon apa aja ya. Makasih loh, Mas Erwin baik banget sih. Ya udah, pokoknya kamu hati-hati, nanti kalau udah sampai di sana langsung telepon aku. Pertemuan itu pun harus berakhir sementara waktu. Erwin berpamitan pergi kepada Winda. Ada rasa bahagia di hati Erwin lantaran cintanya bersambut manis. Erwin juga berjanji kepada Winda jika dirinya akan segera mengunjunginya saat libur bekerja. Wah, banyak banget duitnya. Coba Mas Erwin sering-sering ngasih duit gue kayak gini. Jadi gue gak perlu capek-capek kerja deh. Demi kebersamaan beberapa hari dengan Erwin, Winda rupanya merelakan tak masuk kerja. Sinta, rekan kerja Winda yang merasa penasaran, sempat menanyakan keberadaan Winda selama beberapa hari tak muncul. Winda pun sempat menceritakan hari-hari bahagianya bersama sang pujaan hati. Kayaknya ada yang lagi kita cinta nih. Kalau tahu, anak dukun lo ya? Sial lah, cerita dong, senang-senang, diam-diam aja. Lo tahu kan Erwin kenalan gue itu? Yang lo kenal di FB? Iya, keren gue sama dia. Oh ya, terus lo tau nggak? Pas dia mau balik, dia ngasih uang gue gitu segepok. Hah? Uang? Segepok? Enak banget hidup lo. Udah diajak jalan-jalan, shopping-shopping, makan-makan. Dapat uang segepok lagi. Terus gak ngajak-ngajak gue lagi. Ya, kalau ngajak-ngajak lo, gak romantis nanti gue. Jejak asmara bersama Erwin rupanya masih begitu terasa di hati Winda. Meski pertemuan itu begitu singkat, namun benih-benih cinta di hati Winda tumbuh begitu cepat. Cerita bahagia itu pun terhenti saat Clara muncul dan memanggil Winda. Winda kini harus kembali kepada rutinitas pekerjaannya dan melupakan sejenak kisah asmaranya dengan Erwin. Ingat, kamu temenin baik-baik. Siap. Nah, Mas Ale, kenalin. Ini Winda. Halo, Winda. Alex. Udah. Halo sayang, apa kabar? Baik sayang, kamu apa kabar? Baik kok. Oh iya, besok aku libur. Aku main ke tempat kamu ya. Sekalian aku juga ada kejutan loh buat kamu. Kejutan? Kejutan apa? Kalau aku kasih tauin namanya bukan kejutan dong. Gimana sih kamu? Kamu kenapa sih demen banget bikin penasaran? Yaudah, aku datang ke sana ya. Ya udah, oke deh. Oke, dadah. Cinta memang membuat jarak yang jauh seakan begitu dekat. Erwin yang bekerja di sebuah perusahaan penambangan terpencil di luar kota Balikpapan selalu menyempatkan diri untuk menemui Winda di waktu libur kerjanya. Kedatangan Erwin hari itu dengan membawa kejutan manis sebagai bukti keseriusan cintanya kepada wanita yang dicintainya itu. Cincin emas? Ya, ini tanda keseriusan aku. Bagus banget, aku seneng banget. Makasih sayang. Tak hanya memberi sebuah cincin sebagai pengikat cinta, Erwin bahkan meminta untuk bertemu keluarga Winda di kampung halamannya untuk meminta restu orang tua Winda. Tak menunggu waktu lama, keesokan harinya Erwin dan Winda pun pergi menemui orang tua Winda di kampung halaman keluarganya. Kedatangan keduanya disambut hangat keluarga Winda. Winda juga. Kamu kok udah lama gak pulang-pulang? Kamu pulang, Nak? Iya Pak. Gimana kabar kamu? Baik, alhamdulillah. Oh ya Pak, Bu, pacar Winda. Oh, kamu sudah punya pacar sekarang? Mari masuk yuk. Kepada orang tua Winda, Erwin pun menyatakan keseriusannya untuk melakukan pertunangan. Niat baik Erwin itu pun disambut gembira oleh orang tua Winda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Winda. Kok udah lama sih gak pulang? Kamu dari mana? Habis main, Kak. Kenalin, ini pacar kakak. Cocok sama kakak. Dong, kakaknya siapa dulu? Jadi sudah berapa lama kamu pacaran sama Winda? Belum lama sih Pak, tapi saya sudah serius dengan Winda. Kalau memang serius, ibu nitip anak ibu ya Mas. Winda, kalau dijagain. Soalnya dia jauh dari keluarga, ya Pak? Iya.
Iya pasti kok Pak, Bu. Ini makanan khas kampung kita. Iyun pintar juga ya masaknya. Kapan aku belajar deh sama Iyun? Oh iya Pak, Bu. Mas Erwin ini profesinya sebagai koki loh Pak, Bu. Pasti masakannya enak dong. Kapan-kapan ajarin aku ya Mas Erwin. Ya, pasti aku belajar sama Iyun. Usai pertemuan singkat penuh ramah tamah bersama keluarga Winda, Erwin pun memutuskan pamit. Hati Erwin semakin bertambah yakin untuk bisa memiliki Winda dalam jalinan yang lebih serius, seiring restu keluarga Winda yang sudah ia kantongi. Jadi kalau gitu Pak, Bu, kami pamit dulu ya. Kamu jangan nakal. Iya. Titip Winda ya. Iya Pak. Jalinan cinta Erwin dan Winda pun makin lekat. Winda bahkan tak sungkan-sungkan meminta sesuatu kepada Erwin yang langsung disanggupinya. Bagi Erwin, apapun ia sanggupi demi pujaan hatinya, meski harus merogoh kocek dalam-dalam. Aku serius nih, kamu gak keberatan. Kok ngomongnya gitu sih sayang? Ya jelas gak keberatan lah. Kan kita udah tunangan. Jadi apapun yang kamu minta pasti aku turutin. Kamu belanja banyak juga ya? Udah puas? Dong. Udah seneng belum belanjanya? Kamu makan dulu. Kisah asmara memang tak selalu manis dirasakan. Selalu saja ada riak-riak kecil menghampiri. Begitu juga yang terjadi dengan jalinan cinta Erwin dan Winda. Secara tak sengaja, Erwin rupanya membaca pesan masuk di HP milik Winda. Isi pesan itu pun sempat membuat dada Erwin sesak oleh rasa cemburu. Kamu udah bangun Mas? Akhirnya kemarin aku ketiduran, soalnya capek banget seharian. Kamu buka handphone aku? Iya, ternyata kamu bohong selama ini sama aku. Merasa privasinya terusik, Winda pun sempat memprotes sikap Erwin. Terlebih lagi, Erwin juga meminta Winda untuk berhenti dari pekerjaannya yang sempat ia tutup-tutupi dari Erwin. Mas, aku harus cari makan. Sekarang siapa yang ngasih makan aku gratis, ha? Cari kerja tuh sekarang susah. Kamu gak usah mikir macem-macem deh. Tapi aku gak suka kamu kerja kayak gini. Aku gak suka kamu kerja tempat itu. Winda, dengerin aku ya. Kamu jangan kerja lagi di tempat itu. Aku kan biayain hidup kamu. Kalau kamu kerja lagi, aku bisa bantu kamu kok. Bisa bantuin kamu untuk pekerjaan yang lain. Di perkantoran, di toko, bisa. Kamu tinggal minta sama aku. Dalam hati kecil Winda, sebenarnya ada keinginan untuk menuruti ucapan Erwin yang memintanya untuk berhenti bekerja. Namun Winda masih merasa ragu untuk melepas pekerjaan yang sudah menghidupinya sekian lama. Perselisihan kecil itu pun redam dengan sendirinya oleh perasaan cinta masing-masing. Untuk kesekian kalinya, kebersamaan keduanya harus berakhir sejenak lantaran Erwin harus kembali ke pekerjaannya. Sayang, aku pulang dulu ya. Ya sayang, kamu bulan depan kesini lagi kan? Ya pasti dong, bakal balik lagi. Kamu hati-hati ya. Ya sayang, aku pulang dulu ya. Dadah. Dadah. Sementara itu, meski sempat mendapat protes Erwin, Winda tetap memutuskan untuk terus menjalani pekerjaannya sebagai pemandu lagu di tempat hiburan karaoke. Oh iya, kemarin tuh gue cuti. Biasa pulang kampung. Tumben lo inget kampung, atau jangan-jangan lo mau minta hias sama juragan kambing di kampung lo ya? Gosip aja lo. Bener-bener juga sih. Bener, lo mau nikah? Bener gak ya? Tunggu aja kabar selanjutnya. Artis kali lo, tunggu kabar berikutnya. Dan untuk kedua kalinya, Winda kembali dipertemukan dengan Alex, pelanggan karaoke yang sempat ia temani beberapa waktu lalu. Alex, baik. Saya sama kabar. Baik juga. Kamu tolong temanin Mas Alek ya, Win. Oke, Mam. Kemana aja kamu? Kemarin aku kesini nyariin kamu. Kata Mami Clara, kamu gak masuk. Iya, Mas. Kemarin tuh aku izin pulang kampung. Biasa deh nengokin orang tua. Tapi kenapa? Telepon aku gak diangkat, SMS aku gak dibalas. Aku pikir kamu marah sama aku. Ya enggak lah, masa aku marah. Di sana tuh aku susah sinyal, makanya bisa dihubungin. Oh iya, Mas Alex mainnya apa? Diam-diam, Alex rupanya menaruh hati kepada Winda. Bahkan Alex juga memberanikan diri untuk mengajak Winda janjian untuk pergi bersama. Ya nggak apa-apa, aku sih bebas aja. Kan Mas Alex yang bayar. Seperti biasa aku kasih tips. Oh iya, besok bagaimana? Kamu mau jalan bareng sama aku? Kemana, Mas? Kita nonton, makan di luar. Yang penting kita jalan bareng sama kamu. Boleh, kabarin aja besok ya. Oke. Ayo, masuk. Hari yang dijanjikan pun tiba. Alex mengajak Winda jalan bersama. Getar asmara begitu terasa dalam kebersamaan keduanya. Bersama Alex, Winda seolah melupakan cintanya yang sedang jauh di seberang. Ia terbuai perhatian lelaki lain yang memanjakannya dengan kemewahan. Habis makan, kita nonton atau jalan-jalan. Boleh. Terserah Mas Alex aja lah, pokoknya aku ngikut aja. Oke, sip. Tak hanya melupakan Erwin, kepada Alex, Winda bahkan mengaku tak memiliki kekasih. Begitu mudahnya Winda berpaling dari Erwin saat bertemu dengan lelaki lain yang dianggapnya cukup mapan secara materi. Cewek secantik kamu belum ada pacar. Ya kan Mas, tau sendiri lah kerjaan aku gimana. Cowok-cowok tuh pasti mikirnya udah negatif aja ke aku. Aku gak berpikir begitu loh. Aku justru berpikir kamu itu wanita hebat. Hebat apanya? Ya buktinya, tangga udah. Sampai saat ini kamu belum punya pacar. Itu sih bukan hebat, emang gak ada yang mau sama aku. Kalau aku mau, bagaimana?
Jawaban Winda saat ditanya soal pacar seolah menjadi isyarat bagi Alex untuk mendapat kesempatan merebut hati Winda. Padahal Winda sudah bertunangan dengan pria lain. Jawab aku. Ya? Yang pertama aku lihat kamu, perasaanku ada yang beda. Oh ya? Rasa apa tuh, Mas? Ya campur-campur gitu deh. Permen kali. Percis, kayak permen. Kok bisa? Manisnya sama sih seperti kamu. Kalah, Mas, ini gombal. Sementara itu tanpa sepengetahuan Winda, Erwin mendatangi kediaman Winda. Tak biasanya, Erwin datang tanpa mengabarkan lebih dahulu kepada Winda. Bermaksud hendak memberi kejutan dengan kedatangannya yang mendadak, Erwin justru kecewa lantaran Winda tak ada di tempat. Bahkan telepon Winda pun tak bisa dihubungi. Kok dia masih matiin? Mbak, boleh numpang nanya, lihat Windanya kemana nggak ya? Winda tadi pergi, Mas, sama cowok. Sama cowok? Yaudah Mbak, makasih ya. Kekecewaan Erwin semakin bertambah saat melihat kekasihnya bersama pria lain. Muncul rasa curiga di benak Erwin jika kekasihnya tersebut telah mengkhianati kesetiaannya. Makasih Win, udah mau temennya aku. Sama-sama, Mas. Winda juga seneng kok nemenin Mas Alex. Ini. Makasih ya, Mas Alex. Aku pergi dulu ya. Oh ya, hati-hati, Mas. Bye. Bye. Tak lama setelah Alex pergi, Erwin pun langsung menghampiri Winda. Melihat kedatangan Erwin, Winda tampak sangat terkejut. Ia tak menduga jika Erwin datang tanpa memberitahukan sebelumnya. Winda, Mas Erwin, sebenarnya dari kapan di sini? siapa cowok tadi? Oh, itu teman aku. Temen kamu serah gitu, kasih uang segala lagi. Jawab yang jujur, itu siapa? Ya beneran, itu teman aku. Aku nggak ada apa-apa sama dia. Kamu nggak kasih uang kayak gitu, Winda. Jangan kamu main gila di belakang aku ya. Serah kalau kamu nggak percaya. Winda! Winda yang merasa tersudut dengan tuduhan Erwin akhirnya memilih bergegas pergi dan tak meladeni amarah Erwin yang meledak-ledak. Percekcokan tak bisa terelakkan. Winda! Kamu ngapain sama cowok lain? Mas Erwin ngapain di sini? Ini siapa sayang? Sayang. Lu kira ini sayang lu? Ya, ini Mas Erwin, Mas. Gue tunangannya dia. Gue nggak suka dia sama cowok lain. Tunangan? Kamu bilang kamu belum punya pacar? Belum punya pacar. Bukan gitu, Mas. Maksud aku bisa jelasin. Jadi selama ini kamu bohong sama aku? Ya sudah kalau gitu. Permisi. Mas Alex! Winda! Pertengkaran demi pertengkaran, hubungannya dengan Winda di ujung keretakan. Amarah masih menggumpal di hati Erwin. Melihat perilaku kekasihnya yang menjalin kemesraan dengan pria lain, meski berdalih hanya menjalani pekerjaannya. Namun entah mengapa, Erwin sulit mempercayai segala alibi yang diucapkan Winda. Di tengah hati diliputi amarah, Erwin secara tak sengaja bertemu Alex. Emosi Erwin pun tak bisa terbendung lagi. Gue peringatin sama lo ya. Jangan pernah deketin Winda lagi. Apa urusan lu larang gue deketin si Winda? Asal lu tahu aja, gue deketin Winda itu gak gratis. Lu ngomongnya sembarangan ya? Lu kira Winda cewek apaan? Ternyata seperti itu. Lagian juga, gue gak serius sama Winda. Berhenti! Apa-apaan ini? Udah. Tolong ya Mas, jangan bikin keributan di sini. Atau saya bawa kalian ke kantor polisi. Meski terus-menerus merasa kecewa oleh sikap Winda, namun karena rasa cinta yang begitu besar kepada Winda, membuat Erwin tetap berusaha memaafkan Winda. Di satu sisi, Erwin merasa tak terima dengan sikap Winda. Namun di sisi lain, ia juga tak ingin pertunangannya kandas di tengah jalan. Itu kan tandanya aku sayang sama kamu. Cemburu sih cemburu, tapi tuh nggak seharusnya kayak gitu. Kamu ngerti dong, aku tuh cuma kerja di situ. Tapi aku nggak suka kamu sama laki lain. Apalagi mesra-mesraan kayak gitu. Aku cuma kerja, Mas. Cuma kerja. Hati aku tuh tetap buat kamu. Ya udah. Gimana kalau kamu keluar dari tempat itu? Pasti kita menikah. Nikah? Iya, kita menikah. Jadi kamu nggak perlu lagi ke tempat itu. Kamu mau kan nikah sama aku? Kamu serius kan? Kalau malam ini aku aja yang nemenin gimana? Gak usah nungguin Winda. Sementara itu, Alex yang kecewa dengan sikap Winda akhirnya mulai dekat dengan Sinta. Dia dijamin nih kalau sama aku, Mas Alex gak akan kapok. Soalnya aku kan jomblo tuh lain, jadi yakin nih gak ada yang cemburu. Beneran nih, kamu masih jomblo? Bener Mas, dijamin 100%. Mas Alex? Udah lama ya dong gue dong? Kayaknya malam ini Mas Alex mau ditemenin sama aku aja deh. Sama lo? Melihat Alex berpaling kepada Sinta, Winda pun tampak kecewa. Ia menganggap Sinta telah menusuknya dari belakang. Dasar, agar makan tanaman. Wasel. Pasca keributan dengan Sinta, Winda rupanya tak mau begitu saja kehilangan Alex. Iya, di mata Winda, Alex tak hanya sebagai pelanggan yang baik, namun ada perasaan yang lain dirasakan Winda terhadap Alex. Makasih ya Mas Alex udah ngajak Winda jalan-jalan. Mas Alex nggak kapok kan? Gak kok, aku seneng kok jalan bareng sama kamu. Oh iya, Mas Alex mampir dulu yuk. Yes, biar kita ngopi atau ngeteh dulu. Mas Alex nggak buru-buru kan? Enggak sih. Yaudah yuk mampir Mas, masuk. Nah, kamar aku tuh di sini Mas. Ya kondisinya seadanya aja ya. Oh ya, Mas Alex jadinya mau ngopi apa mau ngeteh? Gak usah repot. Yaudah yuk Mas.
Bentar ya. Sepatunya tinggal sedikit. Saat Winda dan Alex berada di dalam kosan, Erwin tiba-tiba saja datang. Erwin sudah mulai curiga dengan keberadaan mobil yang ada di halaman depan tempat tinggal Winda. Kecurigaan semakin menjadi saat melihat sepasang sepatu pria di depan pintu kosan. Mas Erwin, lagi ngapain? Kamu lagi siapa-siapa di dalam? Enggak mas, dia tadi cuma mampir sebentar, dia bisa nganterin aku. Enggak mas, enggak mau ngapain. Saya cuma mampir sebentar. Ngapain kamu ajak si Alex itu kesini nih? Nggak ngapa-ngapain mas, dia tadi cuma mampir doang sebentar. Gak ngapain? Gak ngapa-ngapain kok pintunya tutup segala? Mas Erwin kok kesini nggak bilang-bilang? Udahlah mas, kamu gak usah cemburuan gitu. Emang kamu masih nggak percaya sama aku? Kamu pikir aku laki bodoh apa? Kamu udah berbuat gila di belakang aku. Dan kamu bisa minta maaf, maaf, dan maaf. Habis itu kamu ulangin lagi. Kamu gak pikirin perasaan aku apa? Ya terus kalau kamu nggak terima, mau kamu apa? Kamu putusin aku? Mau batalin pertunangan ini? Terserah. Tuh aku nggak pernah maksa buat pertunangan ini. Sekarang perempuan gak punya perasaan. Mendengar jawaban Winda, Erwin langsung naik pitam dan menganiaya Winda. Winda akhirnya tak berdaya. Ia meregang nyawa di tangan tunangannya sendiri akibat amarah sesaat. Melihat Winda telah tewas, Erwin tampak terguncang. Ia tampak menyesali perbuatannya. Namun, semuanya sudah terlambat. Winda telah tewas di tangannya sendiri. Hingga pagi hari, Erwin masih berada di kamar kosan Winda. Sebelum meninggalkan Winda yang sudah terbujur kaku, Erwin sempat menghubungi keluarga Winda di kampung. Halo Kak Winda. Halo, dia Yuyun ya? Ini Mas Erwin. Oh, Mas Erwin. Mas Erwin lagi sama Kak Winda ya? Iya, lagi sama Kak Winda. Bilangin ya sama Bapak dan Ibu, Mas Erwin dan Kak Winda ingin pergi jauh dulu. Emangnya mau pergi kemana, Mas? Mau pergi keluar pulau, Yun. Pokoknya, kau bilangin ya sama Bapak dan Ibu, Winda baik-baik aja kok. Pokoknya dia nggak akan kenapa-napa. Tapi Mas, Kak Windanya mana? Kenapa nggak ngomong sendiri aja ke Bapak dan Ibu? Pokoknya kamu bilang kayak gitu ya sama Bapak dan Ibu. Yuyun yang merasa aneh mendengar kabar dari Erwin langsung memberitahukan kepada orang tuanya. Keluarga seolah mendapat isyarat sesuatu yang tak beres terjadi terhadap Winda. Pakai HP-nya Kak Winda. Telepon. Ada apa yuk? Mas Erwin bilang mereka mau pergi jauh, Pak. Pergi jauh? Maksudnya gimana, Yun? Yun juga nggak ngerti, Bu. Tadi teleponnya langsung ditutup. Terus mau pergi kemana katanya yuk? Mas Erwin bilang mereka mau keluar pulau. Keluar pulau, Yun? Maksudnya gimana, Yun? Tadi teleponnya ditutup, Bu. Coba kamu telepon lagi ke kakak kamu, bilang bapak mau ngomong sama dia. Coba. Udah aktif, Pak, nomornya. Tadi kamu bilang bisa telepon. Iya, Bu. Tadi nyambung. Kok jadi aneh begini ya, Bu? Kebiasaannya Winda seperti ini. Rasanya kok nggak enak ya, Pak? Bu, jangan berpikir yang enggak-enggak. Mudah-mudahan Kak Winda nggak kenapa-napa, Bu. Iya, betul, Bu. Lebih baik kita doakan saja. Semoga Winda nggak apa-apa. Iya, semoga ya. Ini bau apa ya? Kayak ada bau bangkai. Kayak ada di kamar Mbak Winda. Mbak Winda? Tetangga yang curiga lantaran mencium bau aneh dari kamar Winda langsung melaporkannya kepada pemilik kos. Oh ya, Non? Kos di mana ya? Kayaknya dari kamar Winda deh, Bu. Ya benar nih. Tapi orangnya nggak ada. Dan betapa terkejutnya saat mengetahui bau busuk tersebut berasal dari mayat Winda yang telah membusuk di tempat tidurnya. Ya Tuhan, Winda meninggal, Non. Tak menunggu waktu lama, polisi dari Polrestabes Banjarmasin akhirnya bisa mengungkap tersangka pelaku pembunuhan WS alias Winda yang tak lain adalah tunangannya sendiri, EW alias Erwin. Ditangkap polisi di kawasan Pelabuhan Banjarmasin, Kalimantan Selatan saat akan melarikan diri keluar pulau. Pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi atas pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Akibat pelampiasan nafsu yang tak berujung, kesetiaan pun akhirnya tergadaikan. Cinta yang sejatinya membawa kebahagiaan justru berakhir dengan petaka.